Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rudos Podcast edisi Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Rudos Podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan ngabuburit yang bernilai pahala di dalam bulan suci Ramadan. Telah hadir bersama kita yaitu narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Mr. Mukhlisin SPD. Assalamualaikum Pak Mukhlisin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Ibu Thaifah SPSI. Assalamualaikum Bu Thaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap segar bugar ya. Oh iya, puasa. selalu. Ya, Ya. seperti yang Bapak lihat. Ya. Subur. Selalu subur dan segar. Ya, subur dan makmur. Iya, bukan subur Alhamdulillah. raharjo ya, bukan. Ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ngabuburit. Di Indonesia ini sudah berkembang sekali budaya ngabuburit. Terlebih lagi pada bulan suci Ramadan. Ada di antara kita yang menggunakan waktunya di sore hari dengan istilah ngabuburit. Mungkin itu mencari takjil, makanan, gorengan untuk mempersiapkan diri untuk berbuka puasa. Nah, mungkin Pak Mukhlisin mungkin bisa dijelaskan ini. Iya, Apa sih makna ngabuburit itu sendiri dan dari mana sebenarnya asal usul dari istilah ngabuburit itu? Oh gitu. Ya, baik. Mungkin sedikit saja ya untuk saya jelaskan istilah ngabuburit. Baik. Kalau dari kata ngabuburit itu, Mm-mm. kalau mungkin kita di daerah Jawa ini, Pulau Jawa khususnya, mungkin sudah bukan kata yang asing lagi ya. Betul. Khususnya orang Jawa Barat tuh pasti tahu betul tuh. Ngabuburit itu pasti mereka sudah tahu. Yang dimana diambil dari kata dasarnya itu adalah burit. Burit. Nah, Burit burit itu tahu nggak bahasa apa itu burit? Burit itu bahasa Sunda. Oh, bahasa burik? Sunda. Nah, burit bukan burik ya. Kalau burik itu bahasa Jawa ya. Wah, Ya. itu lain itu artinya itu. Ya, burit itu kalau dalam bahasa Sunda itu kan artinya sore. Sore atau petang. Baik. Nah, kemudian mendapat imbuhan itu kan menjadi kata kerja gitu kan, Burit. Ngaburit. ngaburit gitu kan aslinya kan, ngaburit. Nah, orang Sunda kan biasanya diulang-ulang tuh. Oke. Buburit. Oh, jadi ngabuburit. Ngabuburit. Jadi pengulangan aja itu. Pengulangan buburit itu mungkin untuk kegiatan yang ya berulang-ulang gitu kan, Berulang-ulang. aktivitas yang banyak. Karena kegiatannya itu banyak mungkin jadi diulang-ulang gitu kan. Contohnya tahu jadi tararahu. Tararahu. Ini kebiasaan orang Sunda seperti itu. Edun suraidun. Ya, top gitu ya. top gitu. Ngaburit menjadi ngabuburit yang artinya sendiri adalah kegiatan Di waktu sore. di gitu. waktu sore gitu. Kegiatan yang dilakukan menunggu waktu sore. Menunggu waktu sore dan Menunggu waktu untuk menunggu waktu berbuka Nah, puasa itu. untuk menunggu berbuka puasa. Karena ini istilah ini mungkin tidak ada di bulan-bulan lain selain bulan puasa. Karena memang tujuannya untuk menunggu berbuka puasa itu. Sore untuk berbuka puasa atau menunggu maghrib gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya sudah menjadi bahasa nasional ngabuburit ini. Bahkan sudah ada di kamus KBBI bahasa Indonesia. Iya. Jadi hampir orang-orang Indonesia yang sudah tahu ya istilah ngabuburit betul, itu ya. Ngabuburit yang asal muasal dari Sunda karena perkembangan zaman sering diucapkan dan sering dipopulerkan oleh anak-anak muda khususnya. Oke. Jadi membudaya di masyarakat Budaya, Indonesia. akhirnya dimasukkan ke bahasa Indonesia. Jadi Ngabuburit. serapan bahasa Indonesia. Iya, diserap menjadi bahasa Indonesia. Baik, Ngabuburit. Ini menarik sekali ini berbicara tentang ngabuburit. Nah, mungkin kita pengen tahu juga, emang ada nggak sih ngabuburit di luar negeri atau di negara-negara lain? Mungkin Bu Thaifah bisa menjelaskan ini. Ya. Yang pernah saya baca ya Pak Fatul, sebenarnya mungkin ada, tapi lebih bukan ngabuburit, lebih kayak kegiatan sehari-hari sebetulnya. Tapi Baik. mereka itu istilahnya kegiatan sehariannya ini diisi dengan
ketika pas bulan puasa ini, pas sore-sore diisi dengan les atau ekstrakurikuler, gitu. Jadi diisinya atau les, belajar atau ekskul. Cuman memang di sana kan ada ekskul itu misalnya renang. Nah kecuali renang ini, nah itu yang mereka tidak istilahnya tidak diadakan gitu. Itu di waktu sore ya kegiatan di waktu itu. Sore, kayak misalnya kayak di negara Jerman, negara Amerika. Nah, terus di negara Malaysia itu hampir sama. Jadi diisinya dengan les atau ekskul. Jadi untuk mengisi sambil menunggu berbuka puasa. gitu. Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang justru ya positif, kalau di luar negeri. Tapi kalau di negara Indonesia terkadang istilah ngabuburit itu jadi konotasinya negatif. Karena kita lihat mungkin ada remaja-remaja kita yang menyalahartikan istilah ngabuburit itu sendiri. Contohnya di beberapa wilayah itu ngabuburit itu kalau kita tanya remaja mau kemana, mau ngabuburit, padahal dia mau ngetrek-ngetrek kan gitu, iya, betul. perang sarung kayak gitu. Jadi konotasinya negatif. Iya. Itu sebenarnya perkembangannya seperti apa? Pak Mulisin bisa menjelaskan? Oh iya, mungkin sekarang karena ya dunianya atau perkembangan zaman gitu ya, apalagi era sosmed dan ya eranya anak-anak sekarang, generasi sekarang istilahnya Gen Z apa milenial sekarang? Gen Z. Generasi Gen Z itu Gen Z generasi atau yang alpha, malah sudah alpha ya. Iya. Nah itu mungkin kan eranya sudah lain kayak orang-orang zaman dulu yang sebenarnya ngabuburit itu sendiri dari aslinya gitu ya. Kalau zaman dulunya itu ngabuburit itu hanya sesimpel mereka memainkan game-game tradisional. Kalau zaman dulu tuh. Iya, jadi anak-anak waktu dulu sambil menunggu waktu berbuka puasa mereka main game, main permainan tradisional. Mungkin main layang-layangan ya, gitu. Iya. Di setiap wilayah atau di setiap daerah masing-masing meskipun istilahnya lain ya. Ada ciri khasnya sendiri ya. Meskipun istilahnya mungkin di daerah lain bukan ngabuburit, tapi mereka ya sama tujuannya itu menunggu waktu sore, tapi mereka isi dengan permainan tradisional itu memainkan permainan tradisional seperti apa? Kalau di saya dulu saya ingat tuh waktu masa kecil saya. Coba yang pernah kecil. Jadi ibu bapak berarti dulu pernah ini ya langsung masuk gitu ya. Enggak, masih kecil saya dulu karena memang mungkin masih istilahnya masih masih belum rame gitu ya, belum terlalu rame. Kampungan. Jadi dulu tuh main bola tapi dari kelapa yang dikasih minyak ya, direndam minyak. Nah terus dikasih api, jadi kan nyala tuh kelapanya ya. Nah itu ditendang-tendang itu main bola gitu. Serem dong itu. Ya sebenarnya serem tapi mereka asik dan nggak berbahaya. Mungkin kan ada cara mainnya gitu ya. Kalau saya dulu pengalaman saya sendiri ya main meriam tahu meriam? Meriam dari ini ya. Dari bambu. Dari bambu pakai apa itu namanya? Pakai minyak tanah. Zaman dulu kan masih ada minyak tanah. Iya. Sekarang masih ada minyak tanah enggak? Jarang kan? Jarang. Ya minyak tanah disulut. Terus pakai karbit yang itu bukan? Bisa pakai karbit, bisa pakai minyak tanah. Kalau pakai karbit lebih serem tuh bunyinya. Lebih menggelegar kalau pakai karbit. Mungkin tradisi itu juga sekarang juga masih ada di beberapa wilayah itu yang saya lihat itu di medsos ada yang besar sekali kemudian dinyalakan pakai api itu. Iya. Menggelegar itu ya. Ya sesimpel itu sebenarnya. Ngabuburit zaman dulu yang paling populer itu gitu kan. Di samping permainan yang lain tentunya. Baik. Nah, kalau untuk gini, dalam konteks kita bulan Ramadan, sebenarnya untuk menghilangkan konotasi negatif istilah ngabuburit yang kadang-kadang diselewengkan oleh anak-anak remaja kita. Mungkin Bu Taifah bisa jelaskan, emang ada kegiatan apa saja yang bisa dilakukan ngabuburit itu biar bernilai positif gitu. Ya. Kalau ngabuburitnya positif sebenarnya banyak, ya banyak. Cuman kadang kan istilahnya kayak mau enggak gitu. Nah, cuman mau enggak, niat enggak gitu, gitu. Ya. Tapi itu juga balik lagi ke orang tua juga ya, orang tua. Jadi kalau ngabuburit yang positif itu sebenarnya banyak kayak misalnya tadarus Al-Quran. Dulu zaman saya ada darling, tadarus keliling, maksudnya dari musola satu ke musola lain atau ke masjid. Gitu. Keliling ya, bergantian ya. Bergantian gitu. Dan itu jadi bukan kalau
para remaja lah ya. Para remaja itu dikumpulin atau anak-anak dikumpulin. Nah, itu nanti dibagi misalnya hari ini di musola mana atau di masjid mana gitu, itu namanya darling, tadarus keliling. Nah ini kan positif nih, nanti sambil nunggu waktu berbuka. Terus ada juga yang kedua berbagi takjil. Nah sekarang ini kan apalagi di jalan-jalanan gitu ya. Kita sering lihat itu. Betul. Takjil itu juga termasuk bagian daripada ngabuburit ya. Iya, udah maksudnya kita dapat pahala juga gitu kan, terus bermanfaat buat banyak orang. Baik. Nah itu terus ada lagi baksos, bakti sosial. Nah baksos ini kan sama sih sebenarnya kayak tajil, cuma kalau tajil kan lebih kayak ke makanan gitu ya. Kalau baksos mungkin kita dari rumah orang-orang yang memang membutuhkan atau yang tidak mampu gitu, atau mungkin kayak orang-orang jalanan gitu, itu kan juga perlu gitu ya. Kemudian bazar amal. Nah bazar amal ini misalnya kayak sekarang kan yang lagi ngeterin juga palapa ya. Palapa nih pakaian layak pakai. Jadi pakaian bekas. Pakaian bekas. Pakaian bekas tapi yang masih layak pakai. Nah, siapa yang ingin mengamalkan, nah nanti setelah itu kita bikin bazar. Nah nanti uang bazarnya ini nanti baru kita amalkan gitu, mungkin ke panti asuhan atau apa, itu kan bagus gitu kan. Buat baju lebaran apa gimana itu? Ya bisa jadi. Buat baju lebaran. Iya, kalau misalnya yang bagus penting dijual dan keuntungannya itu buat kegiatan sosial, betul. Gitu. Baik. Kemudian ada lagi itikaf di masjid. Nah, ini biasa kan sama keluarga ya. Sama keluarga diajak ke masjid. Mungkin misalnya kayak Masjid Istiqlal yang belum pernah ke Istiqlal. Nah, ini kan ada pengalaman pelajaran yang mereka mungkin bisa bercerita dengan teman-temannya nantinya. Atau gini Bu Ipa, maaf potong ya. Mungkin untuk anak-anak sekarang mungkin itu membosankan atau apa gitu ya. Mereka mungkin sekarang senangnya main game. Itu seperti apa seperti apa model game yang seperti apa itu bisa untuk mengisi kegiatan anak-anak? Kalau kita tanya ke anak-anak generasi sekarang itu kan pasti mereka mungkin lebih banyak main waktu kosongnya atau mengisi waktu kosongnya kan main game. Nah, ini gimana caranya nih? Nah, ngabuburit pun pasti mereka main game. Senengnya gitu ya. Nah, mungkin tips dari saya mungkin biar gamenya itu bernilai edukasi gitu, mengandung edukasi. Kalau mungkin hari biasa dia main game yang ya hobinya dia itulah game-game yang macam-macam gitu ya. Diarahkan gitu ya. Ya, mungkin sekarang gamenya lebih cobalah dicari game-game yang mungkin permainan-permainan yang positif, yang edukatif gitu ya. Edukatif, ada model-model kuis gitu kan, banyak tuh game-game yang kuis-kuis. Jadi pengawasan dari orang tua juga dong itu. Ya, harus. Iya. Ya ini peran orang tua juga penting ya, biar anak-anak mengarahkan dalam mengisi waktu sore berbuka puasa ngabuburit itu bernilai positif dan nilai pahala begitu ya. Main game pun tetap berpahala gitu kan, karena sambil belajar, bukan hanya game-game yang yang nggak jelas lah bahasa saya itu. Kalau sekarang kan mabar ya, lebih mabar main bareng. Nah itu. Nah syukur-syukur mabarnya diisi dengan mabar-mabar yang itu tadi. Yang bernilai, yang edukatif. Mungkin anak-anak sekarang bisa itu untuk di bulan Ramadan ini ya, biar ada pahalanya lah. Betul. Terus sekarang kan biasanya kan ada sanlat ya, pesantren kilat. Nah itu biasanya orang tua kebanyakan itu sebelum jadi menjelang mau Ramadan ini sudah searching sekolah atau mungkin pesantren mana yang mengadakan sanat, atau mungkin nggak harus sekolah atau pesantren, atau mungkin masjid ya, biasanya masjid yang mengadakan sanat mungkin, apalagi kalau masjid yang dekat rumah, nah gitu kan. Nah itu bisa. Jadi orang tua mengarahkan anaknya untuk ikut kegiatan sanlat begitu ya, baik di sekolah ataupun di masjid atau tempat-tempat yang lain mungkin mengadakan kegiatan sanlat itu gitu. Baik, para pemirsa Rudos Podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan ngabuburit. Jadi istilah ngabuburit yang sudah mengakar dan membudaya di Indonesia ini sangat istilahnya berkonotasi negatif. Nah, paling tidak dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang tadi disebarkan oleh para pembicara kita pada kesempatan kali ini bisa dilaksanakan, sehingga istilah ngabuburit itu sendiri jadi bernilai positif dan kembali baik ya namanya. Betul. Betul. Nilai positif tadi. Nah,
Mungkin sebagai closing statement dari pembicara kita, mungkin dari Pak Mulisin, seperti apa Pak? Ya, mungkin dari saya sedikit saja untuk closing statement untuk berkaitan dengan ngabuburit ini. Untuk anak-anak generasi sekarang khususnya, boleh kalian melakukan mengisi kegiatan ngabuburit dengan hobi-hobi kalian, melakukan hobi kalian itu seperti main game dan lain sebagainya. Tapi mari kita kembalikan ya istilah ngabuburit atau kegiatan ngabuburit itu ke asalnya, yaitu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang edukatif khususnya. Kalau zaman dulu itu kan melestarikan budaya kan, permainan tradisional itu kan melestari budaya. Itu kan edukatif. Nah mungkin sekarang tinggal diisi dengan anak-anak sekarang, mungkin kalaupun dia main game ataupun kegiatan yang lain, diisi dengan kegiatan yang positif. Iya, kalau dulu itu kan kegiatan-kegiatan yang positif dan menggerakkan badan ya. Nah, kalau sekarang kan paling gadget lagi. Benar. Iya, Dan kalau dari saya ya Pak Fatul ya. Ini orang tua juga berperan penting banget nih. Nah, ini penting nih. Mungkin bisa dikasih tips nih untuk orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya untuk ngabuburitnya yang bernilai positif seperti apa. Apalagi kayak misalnya orang tua yang mungkin sibuk kerja gitu ya. Oke. Nah, kalau dari saya, orang tua sebelum jadi menjelang bulan Ramadan itu harus ada membuat jadwal. Jadwal untuk kegiatan selama bulan Ramadan untuk anaknya, untuk putra-putrinya gitu. Nah, itu. Kemudian adanya pengawasan dari orang tua atau keluarga. Kalau tuh misalnya orang tua itu mungkin sibuk, nah bisa dari keluarga, mungkin dititipin nih si anak nih mainnya kemana, misalnya bilang ngabuburit mau keluar, nggak tahu kemana gitu kan. Taunya main kemana gitu. Nah, apalagi misalnya tahu nggak Pak Fatul yang ada kejadian yang kalau nggak salah di Banten itu yang anak-anak sekarang lagi seneng yang tolelot. Tolelet ya. Bis itu ya, telolet. Nah, itu telolet ya. Itu kan sampai membahayakan nyawanya gitu kan. Itu mau izinnya ngabuburit. Tahu-taunya dia ya itu tadi nunggu telolet itu, tahu-tahu ketabrak bis. Nah, ini kan harus ada pengawasan dari keluarga gitu. Kemudian adanya keterbukaan antara si anak dengan orang tua gitu. Keterbukaan apa yang terjadi atau khawatirnya kan si anak ini punya masalah apa, orang tua nggak tahu, tiba-tiba si anak ini di chat dari temannya, ketemuan nggak taunya mungkin adanya pembulian atau apa. Nah, ini juga harus ada keterbukaan juga gitu ya. Terus kesepakatan dan adanya kesepakatan antara anak dan orang tua. Jadi peran orang tua itu sangat penting ya untuk mengarahkan putra-putrinya yang berkaitan dengan ngabuburit ini ya. Jangan sampai anak-anak ngabuburit malah timbulnya malapetaka. Betul. Bukannya bernilai ibadah, malah nanti justru berujung dosa dan petaka. Musibah. Itu yang kita hindari. Baik para pemirsa Rudolf Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira bincang-bincang kita dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya untuk hadir di Rudolf Podcast. Sama-sama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPIT Arudo, Smart, Behave, and Worthy. SMPIT Arudo, Zakiyun, Mutakhalikun, wa Mutafawikun. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan.